مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Sopal wakilu wakil lam yasiha maka sah apa nikah di annal wakila karena temen setuhune wakil iku naibul wali gantine wali. Wallahu a'lam. Itu dasar yang sering dipakai oleh ketika ustadz ya. Mengusir. Ya, ketika mengusir wali. Kalau sedang itu wakil. Ketika meminta wali atau ketika wali meminta untuk diwakilkan. Tapi banyaknya mah Pak. Jadi keluar mah enggaknya bergeser. Nah, sekarang jadi ada pertanyaan yang seperti disampaikan oleh Pak Haji Warman. Apakah ini berlaku mutlak? Sehingga kemudian ini harus ditaati, sehingga ini mutlak harus dikerjakan oleh wali agar pernikahannya menjadi sah. Apakah begitu? Karena mohon maaf, tadi pertanyaan juga pengalaman saya pribadi, Pak Haji. Saya pernah melihat, ya, memang bukan saya yang melakukan, tapi ada pernyataan wali yang protes Pak ketika diminta untuk keluar itu ya. Protes katanya, saya justru ingin menyaksikan, ingin menghadiri pernikahan anak bungsunya. Kok kenapa saya diusir? Ya, terus ada yang iya, makanya katanya jangan wakilkan kalau mau menyaksikan. Nah, cuma kan ya namanya orang tua kan kadang-kadang ya karena ngerasa nggak punya kemampuan, karena nggak pede. Sehingga akhirnya terpaksa atau ya dipaksa keadaan untuk mewakilkan pada penghulu atau kiai yang lainnya. Nah, maka itu menjadi pertanyaan. Makanya di sini dalam kitab yang kita kaji ini Masail Nikah dibahas la wakala lamun wakilaken sapa al abu bapak al akhara ing wong meneh ya, sejen ya, istimewa pada wong Jawa gitu. Ya, lawak kalalan wakilakan sopo alabu bapak al akhoro ingong kang meneh ingong sejen wahadoro lan hadir sopo ab fin nikahi ing dalam pernikahan fahal yasihu anotoh akan dikaku sah am la atau ara. Nah tadi kalau dalam kitab yang kita kaji tadi di awal itu ada dasar ya, batal pernikahannya bila wali dengan wakilnya ada dalam satu majelis yang sama, sehingga wali harus keluar. Tapi apakah dalam kitab yang lain serupa atau sama sehingga keberadaannya mutlak? Seperti itulah katakanlah rumusan fikihnya. Kita akan coba kaji. Apakah betul tadi pertanyaan dari Pak Haji Warman ya, juga pengalaman yang saya saksikan sendiri itu wali protes karena harus dipindah saat saat pernikahan anaknya. Sementara itu satu pengalaman dan satu momen yang sangat penting dalam kehidupan putri dan mungkin juga walinya. Satu itu. Kedua Pak, saya pernah punya dua pengalaman. Kalau ini langsung waktu saya menikahkan seorang santri ya, yang menikah dengan santri yang dari Jogja, yang datang serombongan dengan kiainya. Kiainya itu seorang ya ulama besar setelah saya tahu itu, doktor dan punya pesantren di Jogja namanya pesantren itu kalau nggak salah Baitul Kilmah. Beliau dokter. Setelah saya kenal itu kan saya coba penasaran ya, siapa beliau itu. Akhirnya saya tanya, kemudian saya cari Facebooknya, ternyata beliau itu seorang dokter lulusan Mesir, namanya Dr. Agung Irawan. Setelah saya coba cari itu, ketika tadi pernikahan itu sama karena menggunakan bahasa Arab ya, jadi walinya benar-benar Pak, sehingga akhirnya beliau mewakilkan kepada yang ada ya. Kalau konsep awalnya sih mungkin santri itu pengennya yang jadi wakilnya atau naibul walinya adalah kiainya itu. Cuma karena nggak ada komunikasi, mohon maaf, bukan karena kita kan lagi bertugas ya. Kalau nggak ada pemberitahuan awal kan nggak tahu. Jadi akhirnya emang nggak kita pasrahkan ke wali. Pak Wali silahkan Anda bisa mewakilkan pada siapa yang ada.
Saya belum tahu kalau beliau kiai besar. Karena namanya orang dari luar ya, dan tidak tahu kalau itu beliau menghadiri dan mendampingi santrinya. Akhirnya ya namanya wali mungkin tahunya ya penghulu, yang tahunya ya petugas gitu. Saya karena nggak tahu beliau, kalau tahu saya dari awal sudah pasti kan beliau gitu ya. Karena nggak tahu akhirnya mangga itu ponakannya anggota dewan dari tempat saya bertugas awal. Nah singkat cerita, ketika walinya kita minta untuk geser, kata yang lain kita pada waktu itu cuma geser, mangga Pak Wali geser saya di sini sih, jangan di depan pengantin laki-laki ya, calon pengantin laki agak geser. Yang lainnya komentar yang masyarakat lokal itu, udah Pak pindah saya, itu kiai yang larang. Jangan katanya. Saya waktu itu ya agak terdiam karena awalnya nggak tahu, tapi beliau melarang. Makanya itu yang membuat saya penasaran siapa beliau. Setelah kemudian dikenalkan beliau adalah pengasuh pesantren yang mendampingi santrinya, oh saya jadi penasaran, makanya saya cari Facebooknya itu. Nah beliau kemudian meminta untuk tidak pergi, tapi karena kadung orang kampung sudah ngomong semua, gue satu-satunya pindah aja kalau di belakang. Beliau akhirnya pindah. Nah setelah saya tahu, oh ternyata beliau itu mungkin termasuk tipe kiai atau contoh kiai yang saya saksikan dalam forum itu bukan yang sepakat dengan fatwa hukum kifayatul akhyar. Jadi beliau termasuk kiai yang punya pandangan sendiri. Makanya kita akan coba kaji apakah dalam kitab yang kita sedang kaji bersama ini termasuk samakah dengan kifayatul akhyar atau ternyata punya pandangan lain. Nah, bismillah. Maka mungkin sebelum kita bacakan, ada yang sudah punya, yakin sudah punya lah, karena ini masalah yang saya hanya ingin menegaskan. Nih, kalau mau tahu dasarnya ternyata ada dasarnya. Biar jadi ilmu yang ya istilahnya berdasar ya, yang punya rujukan kuat. Kita ngomong bukan karena kata si A, kata si B, tapi tuh ada kitabnya. Yang tadi membatalkan, saya bawakan ada. Ternyata betul mereka punya dasar. Biasanya kifayatul akhyar itu personalnya suka dilandasi dengan hadis lagi, suka ada ke bawahnya ada nggak itu di situ Pak? Ya nanti kita coba. Kalau tadi saya baca nggak ada. Tadi halaman berapa Pak? Biar ini vlognya. Oh ya. Bayar dasarnya Pak. Dasarnya dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman juz 2 halaman 51. Ya. Jilid 2 halaman 51. Nah sekarang kita coba